gedungnya masih ada di bawah, dan Santo Yosef sebagai pelindung. Lalu para bruder harus tinggal lebih dekat ke percetakan dan pertukangan Santo Yosef, karena ada kursus, bahkan sekolah, ambak school bahasa Belandanya, itu sekolah pertukangan. Maka dibangunlah biara Santo Yosef ini untuk jadi tempat tinggal yang diberkati pada tahun 1928, 19 Maret 1928. Biara Santo Yosef diberkati pada tahun 1928. Juga supaya Pater Gerardus Witting itu bisa ada tempat tinggal sebagai pastor, maka dibangunlah pada tahun 1929 rumah tinggi kayu itu. Rumah tinggi kayu disebut unit Arnoldus Jansen, dan pastor Proki tinggal di lantai 1. Di bawah itu ada 16 kamar. Lantai satunya, kamar paling depan ada pohon mangga itu untuk pastor Proki, karena dia harus mengurus gereja katedral. Pada tahun yang sama juga, tahun 1929, dibangunlah gereja katedral ini. Dan gereja ini akhirnya selesai diberkati pada 7 Februari 1932. Kasihan Pak Uskup yang memberkati, Monsignor Arnoldus Westeralen, waktu perjalanan ke Mateloko untuk memberi krisma, terjadi kecelakaan mobil, dia meninggal di tempat namanya Boalobo, Rukindora, Marikio. Baik, lalu biara Santo Yosef sebagai pusat misi SPD seluruh Nusa Tenggara dan Bali yang disebut Kepulauan Sunda Kecil. Waktu itu SPD semuanya tinggal di sini. Lalu dikirim yang lain ke Bali, Lombok, yang lain tetap ke timur. Tapi di Flores ini, SPD itu mulai bekerja arah ke barat. Jadi pakai kuda atau pakai oto dari Ende sampai Labuan Bajo. Juga karena seluruh Flores, maka dari Ende juga terus sampai Larantuka, Solor, Adunara, Lemata. Tapi di Flores Timur, Solor, Adunara, Lemata itu sudah ada umat Katolik yang matang. Mereka itu sejak tahun 1600 sudah menjadi Katolik. Karena misionaris Portugis yang kemudian pindah ke Timor Leste. Tahun 1700-an mereka pindah ke Timor Leste. Jadi agak lebih mudah, gampang. Tapi ke barat itu sampai Labuan Bajo itu SPD yang membangun dan baru mulai bangun. Saat ini SPD sudah bekerja hampir di seluruh Indonesia. Pemekaran itu tahun 48, Regio ini dipecahkan menjadi Bali Lombok dan kemudian Regio Timor. Berarti regionalnya masing-masing, pemimpin misinya masing-masing. Begitu juga keuskupan. Sesudah ini Kepulauan Sunda Kecil
mulai didirikan Keuskupan Atambua tahun 1937. Baru tahun 1958 dimulai lagi provinsi atau Regio Ruteng, Manggarai. Dan tahun 1978 semua regio-regio di Indonesia diangkat menjadi provinsi. Jadi provinsi SPD Ende, Ruteng, Timor, Jawa. Provinsi Jawa itu pusatnya di Surabaya. Baik, Pater Yohanes Boma, doktor kitab suci itu, dia mulai regional tahun 1932. Dia sudah mulai berkantor di tempat ini, di belakang itu papan atau baliho itu kamarnya, itu kantor, kamar tidur sebelah dalam. Tapi dia tidak tinggal di sini karena uskup, dia wakil uskup juga, jadi tinggal di Dona. Sedangkan banyak bruder dan pastor sudah tinggal di biara ini. Yang tinggal pertama di kamar ini, kantor ini, itu adalah Pater Antonius Tese, yang kemudian pada tahun 51 terpilih jadi uskup Keuskupan Ende. Dan pada waktu itu dimekarkan menjadi Keuskupan Ruteng dan Larantuka. Itu pemekaran keuskupan. Semua dipimpin oleh SPD, romo-romo masih kurang sekali. Dan pada tahun 1937, Pater Boma, Yohanes Boma itu mendirikan Seminari Tinggi Leda Roh. Sebelumnya seminari tinggi itu ada di Kematabor itu, atau di Mataloko. Tapi karena kesulitan terlalu jauh ke barat, banyak panggilan itu dari Flores Timur dan Tomere waktu itu. Maka dipikirkan akhirnya pindah seminari tinggi di Lelero Tomere sampai saat ini. Baik, lalu Biara Santo Yosef Ende saat ini. Tanah seluruhnya sekitar 4 hektar yang dibeli dari pemerintah Belanda. Belanda dapat itu dan mungkin dapat saja dari tuan-tuan tanah, kebanyakan Muslim yang pernah menggugat seluruh tanah ini. Tapi mereka kalah dan tanah ini tetap menjadi milik SPD. Karena SPD punya bukti semua pembayaran. Hanya setengah hektar diberi kepada katedral. Jadi kamu lihat begitu kecil. Katedral setengah hektar. Sedangkan 3,5 hektarnya adalah untuk sudah dipotong banyak untuk jalan raya, jalan Irian Jaya, mungkin juga jalan Sudirman. Jadi sekarang 3 hektar lebih sedikit sih. Di atas Irian Jaya. Mungkin 3,6 bersama dengan katedral. Ada 12 unit di tempat yang Santo Yosef ini. Yang besar itu ini nih, Serambi Soekarno ini. Itu disebut unit Santo Yosef. Itu sejak tahun 1928. Lalu rumah tingkat kayu di bawah, tempat tinggal Pasprok itu disebut unit Arnold Lusiansen tahun 1929. Lalu ada satu rumah tingkat baru, ya, banyak bruder pastor tinggal di sana karena WC kamar mandi dalam. Dibangun tahun 1991, mulai dihuni tahun 1993.
Sudah itu rumah provinsial dan kantornya disebut Unit Maria Immaculata tahun 1993 juga. Sudah itu perpustakaan biara Santo Yosef itu yang saya pindahkan dari ruang tamu di depan patung Santo Yosef di sana ke satu ruangan yang lebih luas tahun 2012. Sebelumnya kantor penerbit Nusa Indah. Sudah itu kantor Komisi Komunikasi Provinsi Ende mulai tahun 2020 diresmikan. Itu yang dipimpin oleh Pak Teriwan Wadu, SPD. Lalu ada asrama putra dan kos untuk awam 2012. Sudah itu unit perbengkelan pertukangan Santo Yosef percetakan tahun 1926. Sekarang ini sedang dalam keadaan bangkrut, sudah dilaporkan kepada kantor pajak atau Kementerian Keuangan, kita tutup. Dalam arti harus bayar utang atau apa sekian supaya kita tidak bekerja lagi menjelang 4 tahun mau 100 tahun. Ditutup. Lalu unit toko buku Nusa Indah itu baru mulai tahun 1970. Percetakan sudah mulai jual buku sejak tahun 1954. Ya. Toko buku kecil yang sampai sekarang masih ada di sana dan dia dibuka terus karena dia tidak bangkrut. Dia itu ada keuntungan cukup besar. Lalu ada kantor pusat PT Adolus Nusa Indah dibuka PT pada tahun 1984 dan di atas seluruh unit ini di atas Jalan Irian Jaya itu ada unit asrama putri Beata Yosefa. Itu juga dimulai tahun 2012 tahun 2012 mulai. Jadi kebetulan asrama itu saya mulai pada tahun 2012 karena ada bantuan dari PT ANI dan ada bantuan dari Bapak Eman Gadijo, mantan bupati. Saya telepon saja minta bantuan dan dia suruh Pak Ter datang ke rumah. Saya ke Jalan Nangka dan bertemu beliau. 40 juta untuk pagar asrama putri itu supaya aman. Dan sampai sekarang asrama itu cukup aman. Kami juga bersyukur dan berterima kasih. Dan ibu asramanya yang sangat berjasa adalah Ibu Natalia Awandaya, Muslim Uniflor. Baik, itu bagian pertama dari apa yang harus saya sampaikan. Bagian kedua dari masukan atau materi ini adalah sejarah Serambi Soekarno. Sejarah berdirinya Serambi Soekarno 14 Januari 2019. Sejarah apa?